Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu dan takwa dalam kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Amin Saburi Al-Faqih As-Sufi Al-Syafi'i Al-Asy'ari. Nah, beliau ini lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di Ghazala. Nah, sebuah desa dekat Teheran di kawasan pinggiran kota distrik Tus, provinsi Khurasan Persia. Wilayah tersebut pada saat itu merupakan salah satu pusat keilmuan terkemuka dalam dunia Islam. Nah, beliau ini dikenal sebagai seorang pemikir Islam terkemuka dengan berbagai gelar kehormatan seperti gelar pembela Islam atau Hujatul Islam, kemudian hiasan agama atau Zainuddin, samudra yang menghangatkan yaitu Bahrul Mughriq, dan lain sebagainya. Nah, gambaran umum kitab Minhajul Abidin ini karya Imam Al-Ghazali adalah panduan komprehensif yang menjelaskan langkah-langkah menuju pengabdian yang sempurna kepada Allah. Nah, dalam kitab ini tersusun secara sistematis dengan tujuan bab utama. Nah, masing-masing membahas aspek-aspek penting dalam perjalanan spiritual dan pengabdian kepada Allah. Nah, gambaran umum dari isi kitab ini yang pertama itu pendahuluan. Nah, di sini memberikan pengantar tentang pentingnya perjalanan spiritual dan pengabdian kepada Allah. Kemudian yang pertama ini ilmu dan ma'rifat, di mana menjelaskan kewajiban menuntut ilmu sebagai dasar dalam mengenal Allah dan menjalani kehidupan beribadah. Kemudian yang bab kedua ini tentang tobat, menguraikan makna, syarat, dan pentingnya taubat yang tulus sebagai langkah awal dalam mendekatkan diri kepada Allah, serta bagaimana menjaga diri dari dosa. Kemudian yang bab ketiga ini tentang godaan-godaan, di mana membahas berbagai jenis godaan yang dihadapi manusia, seperti dunia, manusia, setan, dan hawa nafsu. Nah, bab ini juga memberikan strategi melawan godaan dengan takwa, menjaga anggota tubuh dari dosa, dan mengelola nafsu. Kemudian yang bab keempat, kendala-kendala di jalan ibadah, mengidentifikasi hambatan-hambatan seperti urusan rezeki, rasa ragu, musibah, dan kesulitan hidup, disertai dengan solusi melalui tawakal dan keyakinan pada qadanya Allah. Kemudian yang bab kelima, dorongan dan motivasi, mengupas peran rasa takut atau khauf dan harapan roja sebagai dorongan spiritual untuk tetap teguh di jalan ibadah dengan menekankan keseimbangan antara keduanya. Kemudian yang bab keenam, menghindari faktor-faktor rusak ibadah. Di sini membahas penyakit hati seperti riya, ujub yang dapat merusak amal ibadah serta cara-cara untuk mengatasinya. Kemudian bab ini juga menekankan pentingnya khusyuk dan istiqomah. Kemudian selanjutnya yang bab terakhir, pujian dan syukur, mengakhiri dengan penjelasan tentang makna pujian dan syukur kepada Allah, pentingnya menyadari kebutuhan hamba kepadanya, dan kemuliaan yang diraih melalui sikap syukur. Nah, secara keseluruhan kitab ini dirancang untuk membimbing kita dari segala lapisan dalam mengatasi rintangan spiritual, membangun kesadaran ibadah, dan meraih kedekatan dengan Allah melalui ilmu, taubat, takwa, dan syukur. Nah, kitab Minhajul Abidin ini adalah pedoman mendalam yang tetap relevan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas hubungan dengan Sang Pencipta. Kemudian metode penulisan dalam kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali ini yaitu menggunakan metode nasar, karena dalam kitab Minhajul Abidin ini cenderung lebih mendalam dan rinci dalam menjelaskan suatu topik, berbeda dengan nazam. Kalau nazam ini lebih ringkas dan sering digunakan untuk tujuan pengajaran yang lebih mudah diingat. Lanjut ke pembahasan yang pertama, ya, tentang ilmu. Nah, dalam kitab ini, ilmu dianggap sebagai fondasi utama perjalanan spiritual seorang mukmin, dan dianggap sebagai cahaya yang menerangi jalan seorang hamba untuk mengenal Allah, memahami hakikat dirinya, dan melakukan tugas-tugas khalifah hidupnya. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, ilmu adalah jalan menuju ibadah yang benar dan diterima oleh Allah. Ilmu bukan hanya mencakup pengetahuan tentang syariat, tapi juga ma'rifatullah, yaitu pengenalan terhadap Allah, yang membawa seorang hamba pada keikhlasan dan ketundukan total kepadanya. Tanpa ilmu, seseorang itu dapat terjebak dalam kesalahan yang dapat menjauhkan dirinya dari Allah.
Ilmunya juga disebut sebagai kekuatan bagi hati. Hati yang tercerahkan oleh ilmu akan mampu menghadapi berbagai masalah duniawi dan spiritual. Di dalam Quran surat At-Tolak ayat 2 menjadi bukti bahwa ilmu adalah sesuatu yang teramat mulia. Dalam hal ini Imam Al-Ghazali menekankan betapa pentingnya mencari ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang mendekatkan seseorang kepada Allah dan membuatnya menjadi hamba yang lebih baik. Ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan jika tampak menarik atau menguntungkan secara material, dianggap sebagai penghalang dalam perjalanan menuju Allah. Ayat di atas juga menjelaskan bahwasanya seorang hamba hendaknya tafakur kepada segala ciptaannya. Hal tersebut bertujuan agar seorang hamba mendapatkan ilmu serta mengetahui kekuasaan Allah atas segala ciptaannya. Di dalam kitab Minhajul Abidin, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali menuturkan tentang ilmu. Ketahuilah, ilmu dan ibadah adalah dua mata rantai yang saling berkaitan. Karena pada dasarnya segala yang kita lihat, kita dengar, dan kita pelajari adalah untuk ilmu dan ibadah. Nah, dua mata rantai yang tidak dapat dipisahkan, di mana seorang hamba wajib menuntut keduanya untuk membekali diri. Hubungannya adalah apabila seseorang hamba hendak melaksanakan ibadah, hendaklah membekalinya dengan ilmu atau pengetahuan tentang ibadah tersebut. Kemudian, apabila seorang hamba telah memiliki ilmu, maka hendaklah melaksanakan ibadah kepada Allah. Pada dasarnya, hakikat seorang hamba ialah beribadah kepada Allah. Maka dari itu, ilmu dan ibadah tidak dapat dipisahkan. Ketahuilah bahwasanya dalam kitab Minhajul Abidin, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali menuturkan ilmu yang wajib dipelajari oleh seorang hamba itu ada tiga. Yang pertama itu ilmu tauhid. Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali menjelaskan ilmu ketuhanan adalah ilmu mengenal Tuhan dan mengenal sifat-sifat yang dimilikinya. Ilmu tauhid merupakan ilmu tentang mengenal Allah. Yang dimaksud mengenal Allah adalah mengetahui bahwa kita memiliki Tuhan yang wajib disembah, serta tentang mengenal sifat-sifat dan nama-nama Allah seperti sifat wajib dan cabang-cabang ilmu tauhid lainnya. Nah, yang kedua itu ilmu siri atau ilmu rahasia. Pembahasan ilmu siri adalah pembahasan tentang cara-cara mengolah hati. Artinya seorang hamba dalam mempelajari ilmu tersebut hendaklah mengawali dengan membersihkan hati dari kotoran-kotoran yang menempel pada hati manusia. Kemudian yang ketiga itu ilmu syariat. Nah, pembahasan selanjutnya ialah ilmu syariat. Selain ilmu tauhid dan ilmu siri, seorang hamba juga berkewajiban mempelajari ilmu syariat. Nah, dalam kedudukannya, ilmu syariat tersebut berfungsi sebagai pengaplikasian antara ilmu tauhid dan ilmu siri tersebut. Selanjutnya pembahasan tentang takwa. Nah, kata takwa itu sendiri berasal dari bahasa Arab al-wiqayah yang berarti melindungi atau menjaga. Seorang hamba dikatakan bertakwa ketika ia menjaga dirinya dari kemaksiatan dengan tekad yang kuat dan tetap konsisten dalam ketaatan. Nah, dalam tasawuf, takwa sering didefinisikan sebagai membersihkan hati dari keburukan yang belum dilakukan, disertai dengan tekad untuk meninggalkannya. Hal ini bertujuan melindungi hati dari dosa dan keburukan. Nah, keburukan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, keburukan murni, yaitu yang secara tegas dilarang oleh syariat dan wajib ditinggalkan, yang disebut takwa fardu. Kemudian yang kedua, keburukan tidak murni, yaitu hal-hal yang halal tapi dilakukan secara berlebihan, yang dilarang sebagai bentuk pendidikan atau ta'dib untuk menutup pintu nafsu syahwat. Keburukan jenis kedua sebenarnya tidak berdosa, tetapi jika dilakukan secara berlebihan dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kesenangan duniawi yang berlebihan, sehingga akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Meninggalkan keburukan jenis ini disebut takwa adab. Seorang hamba yang hanya mampu meninggalkan keburukan murni termasuk dalam kategori muttaqi tingkat kedua. Sementara itu, mereka yang mampu meninggalkan pula perkara mubah yang kurang bermanfaat tergolong muttaqi utama dengan derajat takwa yang lebih tinggi. Nah, hamba yang mampu meninggalkan kedua jenis keburukan ini sekaligus telah mencapai takwa yang sempurna, dikenal sebagai warok kamil atau kesempurnaan warok. Jadi kesimpulannya, dalam kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali ini
tentang ilmu dan takwa itu merupakan dua elemen yang saling melengkapi dalam perjalanan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu dianggap sebagai cahaya yang membimbing manusia untuk memahami kebenaran, memperkenalkan kewajiban agama, dan membedakan antara yang halal dan haram. Namun, ilmu saja tidak cukup tanpa diiringi oleh takwa, yaitu kesadaran hati untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya. Takwa menjadi penggerak utama yang memotivasi seseorang untuk mengamalkan ilmu yang dimilikinya secara ikhlas dan konsisten. Nah, dalam pandangan Imam Al-Ghazali, ilmu yang tidak disertai takwa hanya akan menjadi beban, sedangkan takwa tanpa ilmu berpotensi membawa pada kesesatan. Oleh karena itu, integrasi antara ilmu dan takwa itu menjadi landasan utama dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.